Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanisius. Saya dari kelas 12 IPS 2. Pengertian akuntansi perusahaan dagang secara simpel adalah pelaporan keuangan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Di bawah ini juga saya akan menjelaskan neraca saldo setelah penutupan adalah langkah pengujian terakhir. Hal yang terakhir dilakukan pengujian adalah tentang penetapan pengujian serta pemindahan pembukuan ayat, jurnal penyelesaian serta jurnal penutupan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat jurnal pembalik. Ini merupakan jumlah yang dibuat guna membalik ayat jurnal penyelesaian. Dengan ini maka akan ada perkiraan baru sehingga pencatatan yang selanjutnya akan semakin mudah. Nah, di sini kita akan masuk dalam tahapan dalam penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup itu merupakan ayat jurnal yang isinya adalah memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, serta pengembalian privat dari masing-masing perkiraan yang nantinya akan diteruskan. Perkiraan tersebut akan dimasukkan dalam perkiraan modal. Meskipun begitu, nantinya baik pendapatan maupun bebannya akan dipindahkan ke dalam ikhtisar laba rugi. Isi dari ikhtisar itu adalah mengumpulkan jumlah total debit dari akumulasi, jumlah beban, dan juga kredit. Ini diambil dari seluruh pendapatan yang ada pada jangka waktu atau tahun tersebut. Fungsi dari jurnal penutup ini sebenarnya sangat simpel kok. Fungsinya adalah untuk membuat perkiraan nominal saldo nol atau mungkin yang tidak bersaldo. Nantinya perkiraan tersebut akan digunakan lagi untuk transaksi saat waktu yang selanjutnya. Kita akan masuk ke langkah-langkah penutupan siklus akuntansi penutupan dagang. Yang pertama, penutupan seluruh akun pendapatan. Kita tentu tahu bahwa perusahaan dagang memiliki pendapatan utama didapatkan dari penjualan. Setelah penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang, kita tentunya mengenal penutupan siklus. Dalam hal ini, akun penjualan harus ditutup. Caranya adalah dengan mendebit akun penjualan. Setelah itu mengkredit akun laba rugi. Jurnal yang penutup yang satu dibuat guna memindahkan akun penguraan penjumlahan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan. Yang kedua, retur penjualan dan pengurangan harga. Yang ketiga, potongan penjualan. 2. Penutupan seluruh akun beban. Hal yang menjadi beban utama pada suatu perusahaan dagang adalah pembeli. Umumnya pembeliannya adalah untuk memperlancar proses produksi sekaligus pembelian bahan baku. Maka dari itu, kemudian akun beban dimasukkan dan ditutup dalam ikhtiar laba atau rugi. Jurnal yang digunakan untuk memindahkan akun beban ini antara lain adalah yang pertama, retur pembelian dan pengurangan harga. Yang kedua, pemotongan pembelian. Yang ketiga, pembelian. Dan yang keempat, beban akun pembelian. Selain itu, yang perlu ditutup berkaitan dengan akun beban adalah dengan cara mengkreditkan beban tersebut ke dalam ikhtiar laba atau rugi. Mengapa demikian? Saldo normal yang ada adalah di sebelah debit. Satu tips bagi Anda, sebaiknya Anda mengurutkan dari beban terbesar hingga yang paling terkecil. 3. Penutupan akun laba atau rugi. Selisih yang ada pada akun laba rugi akan ditutup ke akun modal, baik pada sisi debitnya maupun sisi kreditnya. Jika selisih dari akun laba rugi ini terdapat pada sisi debit, maka artinya suatu perusahaan dagang tersebut mendapat profit atau keuntungan. Sebaliknya, jika ikhtiarnya pada sisi kredit, maka perusahaan mengalami kerugian. 4. Penutupan prive. Jika Anda pemilik perusahaan dagang mengambil dana pribadi bersaldo normal di sebelah debit, maka penutupannya akan dilakukan dengan diletakkan pada bagian debit. Ini juga merupakan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang yang harus dilakukan. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan akan dilakukan setelah jurnal penutup telah selesai. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa baik sisi kredit maupun sisi debit telah sempurna dan seimbang. Pada neraca saldo setelah penutupan, saldo kewajiban dan aktiva tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan dengan saldo modal akan mengalami perubahan karena efek dari jurnal penutup yang dibuat. Selain itu, saldo penutup pendapatan dan juga beban akan tidak ada di neraca saldo ini
Mengapa dikatakan demikian? Hal itu karena saldo ini menjadi kosong atau bernilai nol setelah dibuatnya jurnal penutupan yang ada. Jurnal pembalik atau reversing entry. Langkah terakhir dari seluruh rangkaian ini adalah dengan membuat jurnal pembalik. Ini berfungsi sebagai jurnal yang membalikkan jurnal penyelesaian. Jurnal ini dibuat pada akhir periode dan mempunyai efek yang vital dan penting untuk periode selanjutnya. Ada setidaknya 4 hal yang harus membutuhkan reversing entry ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban yang dibayarkan di muka akan dicatat sebagai beban. Yang kedua, pendapatan yang belum dilakukan atau pendapatan yang dibayarkan di muka akan dicatat pada sisi pendapatan. Yang ketiga, beban yang belum dibayarkan. Dan yang keempat, pendapatan yang belum diterima. Dari situ ada juga manfaat dari adanya penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Setiap hal yang dilakukan bukan tanpa manfaat, begitu juga dengan adanya tahapan terakhir yang harus Anda lakukan yang satu ini. Ada beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan dari tahapan ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan siklus akuntansi yang ada. Penutupan akuntansi hingga pembuatan jurnal pembalik adalah tahapan yang menyempurnakan siklus akuntansi yang ada. Setidaknya ada 11 siklus akuntansi yang harus dilewati pada bagian penutup hingga jurnal pembalik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengidentifikasian transaksi. Yang kedua, memindahkan ke buku besar. Yang ketiga, persiapan neraca saldo. Yang keempat, penganalisan data penyelesaian. Yang kelima, penyiapan kertas kerja. Yang keenam, pembuatan ayat jurnal penyelesaian. Yang ketujuh, penyusunan neraca saldo. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Yang kesembilan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-10, penutupan jurnal pembalik. Manfaat yang kedua, penyediaan informasi bagi perusahaan dagang. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan. Dengan adanya jurnal penutup ini, maka perusahaan dapat mempertimbangkan dan mengambil informasi yang akan dibutuhkan. Manfaat yang ketiga, untuk mempelajari secara akademis. Ini adalah manfaat secara akademis karena digunakan untuk pembelajaran. Kita semua tahu bahwa akuntansi sendiri sangat penting untuk keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Kini Anda sudah paham bagaimana tahapan dalam melakukan penutupan akuntansi perusahaan dagang sebagai pengakhir dari siklus akuntansi. Penutupan dimulai dari pembuatan jurnal penutup hingga jurnal pembalik. Terima kasih.